Orang daerah sini. Tapi kan cuma sini kan, tempat ini kan. Jadi mengenai stakeholder, community mapping, bagaimana kita mengidentifikasikan potensi dari suatu kawasan yang dilakukan oleh kita sendiri. Oke, terus ya ini contohnya ya, kita gambar sama-sama koridor Sudirman ini, terus kemudian kita desain juga bersama-sama didampingi oleh desainer. Kemudian terus ya ini salah satunya misalnya tempat mapping ya. Jadi yang tadi sudah dilakukan oleh timnya Pak Ciwe, bahwa ternyata potensi di pasar di kawasan ini sangat luar biasa. Terus sehingga kita bisa bikin panduannya. Kalau saya punya bangunan tua, boleh nggak saya ubah jendelanya, misalnya begitu. Nanti kita buat ukurannya bersama-sama. Terus ya ini yang saya bilang, kalau Anda tinggal di neighborhood yang berdekatan, kita identifikasikan bersama-sama. Oke, terus ya ini yang saya bilang tadi, community based mapping. Jadi keterlibatan Anda sangat jelas, Anda terlibat dalam mendesain kawasan ini, gitu ya. Oke, terus ini prosesnya nanti akan kami dampingi. Kita gambar sama-sama, tidak perlu skala yang bagus, semua orang itu pada serius menggambar. Oke, terus jadi harapan Anda apa, keinginan Anda apa untuk memperbaiki kawasan? Mungkin 1,5 jam yang lalu Pak, kami sebenarnya sudah cukup jauh. Jadi mungkin kami simpulkan saja Pak beberapa yang sudah kami capai. Pertama, kami hendak prinsipnya dulu Pak. Sebenarnya ini merupakan suatu bentuk kolaborasi. Kami yakin pada akhirnya nasib daripada kota ini lebih bergantung kepada kolaborasi daripada individu Bandung yang bekerja sama dengan individu Bandung lainnya untuk menyelesaikan problem kita semua. Kita ingin merubah paradigma yang dahulu adalah paradigma Monel. Paradigma Pak Wali bagaimana begini, Pak Wali bagaimana begini. Sementara yang dilakukan oleh kita pun banyak kekurangannya sendiri. Kita tidak mencoba untuk melakukan apa yang kita coba lakukan, cuma minta saja, cuma mengeluh. Jadi paradigma kita mengatakan Growth Prospect Project merupakan inisiatif daripada warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kendalanya. Ada di sini saya lihat guru-guru saya, Nabil Francis, dan Ramil, Pak Prosek, Alka, selamat juga. Saya selalu punya inspirasi baru setiap datang ke rumah Saraswati. Paling tidak misalnya selalu baru, kreasi yang kita berikan menarik, ya. Dan barusan saya naik sepeda dari Pendopo, ya kan nyaman sepeda malam hari ya, jalan juga ada terus seterusnya. Saya sampaikan ke Pak CB, apa yang dilakukan oleh yang hadir di sini, apa yang juga saya sedang upayakan, itu faktor utamanya karena cinta. Saya sebelum jadi wali kota sama persis. Saya arsitek, saya juga urusan bangunan yang dibongkar, mimpi ini, dan seterusnya. Kebetulan hari ini ditakdirkan menjadi wali kota.
Jadi apa yang saya kesalkan waktu saya jadi warga sebelum 5 minggu lalu, ya sekarang saya ingin mengeksersis kewenangan itu untuk membereskan penyakit-penyakit yang dulu kita identifikasi. Diambil contoh kayak bangunan dagu yang dibutuhkan, itu izinnya dari oleh kota yang lama. Jadi proses begitu juga banyak baru tahu belakangan ya. Jadi saya diwarisi ratusan izin yang dibuka sebanyak-banyaknya sebelum saya naik, hingga sekarang seperti kayak pemadam kebakaran. Berdua memang karena cinta, sayang sama jalan sendiri. Dulunya jalan itu luar biasa, martabatnya salah satu yang terbaik. Dalam perjalanan waktu, manusia yang menaikkan martabatnya atau menurunkan martabatnya. Dulu kan tidak ada daerah malam yang karaokean mungkin ya, tapi manusianya yang menjadikan suasana seperti itu. Dulu yang menghidupkan manusianya juga menjadi kawasan yang ramai, dan manusianya pula yang membuat kawasan ini menjadi gelap dan sepi. Sekarang kita mau apa tidak sebagai manusia di generasi yang malam ini masih ada di sini mengembalikan lagi martabatnya. Nah, saya ingin kita berbagi peran. Saya sudah bilang Pak CW, kalau saya pilih satu jalan yang saya menjadikan jalan terbaik di Kota Bandung, tidak lain tidak bukan Jalan Jenderal Sudirman. Bukan jalan Braga itu solusinya sebenarnya ada, cuman kadang-kadang terlalu over exposure lah kira gitu ya. Justru yang uang yang luar biasa menjadi jalan yang masih lebar, retail streetnya nyaman untuk di jalan kaki kan, masih bisa diatur, menanam pohon-pohon yang tentu bisa disuntikan ruang-ruang luar biasa seperti ini di beberapa meter. Ini jalan masa depan, jalan masa lalu yang hebat ini, dan jalan masa depan yang hebat juga ini. Siapa yang mengira ada galeri seni kelas dunia ada di Jalan Sudirman? Kalau tidak Pak CW dengan semangatnya, orang tahunya galeri seni itu selalu di utara, di kawasan yang utuh, yang nyaman. Tidak ada pembayarannya pakaian seni begini. Orang tahu Sudirman hari ini pencitraannya kan kalau malam di dunia malam kan. Jadi kita butuh semangat kayak Pak CW ini hadir di bapak-bapak, ibu-ibu bisa. Plus bedanya saya sebagai wali kota Bandung, passionnya, cintanya sama, jadi double energinya. Saya tadi baru rapat, kenapa PJU di Bandung mati malam-malam? Ternyata bukan soal tidak bayar listrik PPL karena lampunya putus. Ada mafia juga Pak yang sengaja menggelapkan lampu jalan di Bandung. Jadi ternyata menyalakan lampu di Bandung semudah 2 kabel dihubungkan. Jadi ada mafia yang membuat 2 kabel tidak terhubung supaya ada pekerjaan order menyalakan lampu. Kota Bandung. Jadi kalau saya bilang prosedurnya Bandung itu tidak seperti. Saya sudah punya rencana. Sebenarnya saya menitipkan ke komunitas arsitek, desain visi ya. Tapi kenapa kalau tidak ruang arsitek nggak pernah room itu banyak perdebatannya. Jadi saya tetap memberi kesempatan, tapi kalau tidak saya gerak sendiri. Saya ingin melebarkan trotoar di sini, saya ingin tanam pohon, saya ingin menyalakan lampu jalan Sudirman, saya ingin banyak orang jalan kaki di malam hari, anak kecil juga sepedahan. Itu mimpi sederhana yang tidak susah. Kuncinya cuma willingness Pak. Melebarkan trotoar tidak, tanam pohon tidak, nyalain lampu tidak, hanya mau
pedestrian lebar tidak istimewa, lampu jalan di malam hari tidak istimewa, pohon di jalan tidak istimewa. Itu kebutuhan dasar dari sebuah yang namanya jalan. Yang menjadi istimewa baru jika tidak ada lagi mobil parkir garasi ini dan sebagainya. Garasi-garasi itu berubah jadi kafe, jadi galeri, jadi McDonald's, jadi Starbucks, jadi toko buku, jadi restoran. Itu baru istimewa. Sekarang belum istimewa karena Jalan Sudirman cenderung mati. Orang menaruh fungsi yang sebenarnya nilai ekonominya tidak sesuai dengan harga jalan ini. Maka saya himbau bapak-bapak yang punya garasi, yang suka naruh mobil di Jalan Sudirman, sayangkan nilai ekonominya kalau hanya dijadikan garasi. Mendingan kita ngobrol, kalau nggak punya ide, Pak Cewek punya banyak ide dengan teman-temannya. Kalau regulasinya mau dimurahkan, saya bisa. Sekarang PBB diserahkan ke Pemkot. Jadi bagi mereka yang mau bangun galeri, restoran di sini, pajak bumi bangunan saya bisa atur untuk direndahkan supaya tidak membebani bapak ibu yang mau berinvestasi. Jadi sebenarnya sekarang kalau mau masak makanan enak itu semua bahan-bahannya sudah siap, tinggal masak. Mimpi saya membuat mimpi itu harus terukur. Dalam 2 tahun harusnya Jalan Sudirman hidup lagi, banyak restoran di sini, kafe di sini. Sekarang tuh orang kalau mau nyari kafe dengan suasana semua itu kan ke PVJ, ya. Ada restoran nomor A, Anda suka lihat yang B, restoran C, D, E, F, D dan seterusnya. Itu kan PVJ itu mensimulasikan suasana jalan, tapi dimasukkan ke dalam mall. Dan menerima ini restoran A, B, C, D, E terus sambil jalan di jalan yang benar, jalan aslinya. Dikit-dikit lapor ke Pemkot ya. Saya kira bukan mentalitas itu. Dalam teori kekuasaan, pemerintah itu hanya 1/4 bisa membawa perubahan. Saya sekuat tenaga saya nyuruh Satpol PP nggak bisa beresin kota Bandung. Satpol PP jumlahnya cuma 200 orang, harus mendisiplinkan 2,6 juta. Sampai kapanpun siapapun wali kotanya dengan SDM sejumlah ini, dengan usia Satpol PP yang sudah sepuh, nggak bisa. Maka harus lahir gagasan baru. Saya butuh kepolisian dengan Pak Kapolda, Pak Kapolres, kita komit bikin gerakan Satgas dengan Dadi, saya Robi Panglima Kodam ya, Pangdam. Karena kami butuh, karena kita di pemerintah hanya sanggup membawa perubahan 1/4. 1/4-nya lagi adalah civil society. Itulah kenapa di Bandung jumlah komunitasnya 5 ribuan lebih. Orang Bandung ini senang berkelompok. Saya yakin yang hadir di sini tidak mungkin tidak punya kelompok. Minimal BBM-nya ada grupnya, minimal ada grup reuni, minimal arisan. Pasti ada grupnya, ngomong. BHH minimal ya, dengan arisan. Itu ciri orang Bandung secara sosiologis. Di mana bisa dilebarkan, di mana bisa naruh pohon, di mana bisa naruh marble gitu ya. Pada Cewek dan para pemilik di mari bersemangat, saya dukung 1000%. Saya sedang menyiapkan penataan pasar Andir luar biasa di sini. Itu baru sekitar 30 pasar, ada 20-an sekian lagi yang mirip pasar Andir. Tidak sederhana ya. Jadi kira-kira itu Pak Cewek ya, komitmen kami. Jadi kapan saja punya aspirasi silahkan sampaikan. Saya juga sedang membangun tradisi baru, tradisi wali kotanya mudah bertemu warga. Kenapa saya naik sepeda? Supaya mudah bertemu warga. Saya sudah perintahkan ke Pak Camat, ke Pak Lurah supaya seminggu sekali sholat Jumat di masjid yang berbeda.
sebulan sekali pertemuan, sampaikan lewat acara dulu. Setiap minggu kita akan mengundi, Pak, undian wali kota dan wakil wali kota makan malam bersama warga. Jadi diundi. Nanti kalau Bapak tiba-tiba ditelepon oleh protokoler Pemkot, wali kota mau makan malam bersama Bapak Ibu, berarti nomor KTP-nya terundi untuk makan malam bersama wali kota. Pendopo juga akan kita undi, sebulan sekali akan dipakai pernikahan gratis buat warga Bandung yang ingin menikah di pendopo, tapi cukup sebulan sekali. Itu tradisi-tradisi baru yang ingin dibangun dalam rangka 5 tahun insya Allah Bandung saya juara. Bandung hari ini itu adalah Surabaya 10 tahun lalu. Riwuhnya sama, macetnya sama, PKL-nya sama. Mudah-mudahan kalau caranya begini, saya yakin kita tidak usah menunggu 10 tahun, cukup 5 tahun kita susul Surabaya dan lebih, karena kita punya SDM yang Center of Excellence yang lebih kota Manado juga, terutama seni dan budaya. Itu saja dari saya penyemangatnya. Konkretnya kita ketemu rutin lagi, kapan-kapan saya undang ke Pendopo ya, kita makan malam di sana. Saya kan cuma numpang lewat ke rumah saya, jadi silakan gunakan. Tidak ada PCW, sekali-kali kita ngobrol di Pendopo, suasananya nyaman dan membahas segala kebaikan untuk Bandung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota.